adalah mimpi dari wanita muda yang sedang diteriaki ibu kosnya karena telat membayar kos selama 2 bulan. Dengan semangat, ibu kos melempari semua barang-barangnya dari lantai atas dan mengusirnya. Inilah Jiaoye, si tokoh utama yang bekerja sebagai seorang pendamping kasino di kota Makau. Kesehariannya ia bekerja menemani para pelanggan saat mereka berjudi, dan penghasilannya berasal dari uang tip yang pelanggan berikan. Ayah Jia adalah seorang penjudi. Di masa kecil, ia dibawa ke kota Makau dari kota asalnya, yaitu Tiongkok. Namun sayang, ayahnya meninggal dan menyisahkan hutang sangat banyak yang kini harus ia tanggung. Seperti biasa, dia berdandan rapi dan cantik untuk mendampingi pelanggan. Dia juga hafal dengan tiap-tiap pelanggan, mana yang penjudi kelas kakap atau yang hanya gegayaan saja. Hari itu, ia menemani seorang pengusaha kaya bernama Tuan Deng. Sepertinya hoki baru berpihak padanya, dan Tuan Deng pun memenangkan judi. Dari tatapannya, sepertinya Tuan Deng mulai tertarik pada Jia. Bakat judi ayahnya seperti menurun ke Jia. Ia kerap menang dan hasil uangnya untuk membayar sisa hutang almarhum ayahnya. Karena ia diusir dari kos-kosan lamanya, kini ia menginap di rumah ibu tirinya yang bernama Buling. Buling juga bekerja sebagai pembagi kartu kasino. Sekalipun sudah cerai mati dengan ayahnya, Buling sangat baik dan bersedia menampungnya. Mari kita kenalan dengan tokoh kedua, yaitu Daniel Luo. Pekerjaannya adalah seorang broker properti di Los Angeles yang hidup sukses secara finansial. Pokoknya jualan rumahnya laris manis dan memiliki banyak klien. Hari itu, Daniel mendapat klien seorang ibu kaya raya bernama Nyonya Wang. Nyonya Wang memiliki anak tunggal bernama Charlie yang pendiam dan selalu memakai headphone. Ibu itu sepertinya sedang mencari rumah yang akses jalannya dekat dengan sekolah-sekolah favorit di kota Los Angeles. Saat sedang survei rumah, ternyata malah Daniel yang naksir dengan rumah itu dan ingin membelinya. Halamannya sangat luas dan otak bisnisnya mengatakan jika rumah itu dirobohkan dan dibangun 2 rumah, keuntungannya akan berlipat ganda. Ia lalu bilang pada kliennya, jika rumah itu rapuh dan tua dan dinding keropos karena rayap, ia ingin agar buang tak jadi membeli rumah itu. Daniel memiliki pacar bule yang cantik dan sempurna. Sambil olahraga, Daniel curhat jika ia akan beli rumah itu untuk dirobohkan dan dibangun 2 rumah. Hasil penjualannya akan dipakai untuk hidup dengan pacarnya. Sayangnya, pacarnya menganggap Daniel terlalu payah dan memutuskan hubungannya. Daniel pun patah hati. Nah, Daniel dan Jia ini mempunyai sebuah buku tua berjudul 84 Caring Crossroad yang menceritakan kisah pertemuan penulis dengan cinta sejatinya melalui surat. Namun bukannya bertemu cinta sejati, malah nasib apes yang selalu menghampirinya. Lihat saja, saat Daniel didekati wanita di sebuah kafe, bukannya jatuh cinta, ia malah disiram air gara-gara dianggap semua cowok sama aja. Karena merasa kerap apes sejak membaca buku itu, Daniel menyalahkan si buku dan memilih mengembalikan ke alamat yang tertera di buku itu. Begitu juga dengan Jia, ia juga merasa buku itu membawa sial. Ia lalu datang ke kantor pos dan mengembalikan buku itu ke alamat penerbit. Tanpa mereka ketahui, pemilik penerbit buku bernama Mr. Thomas iseng menjodohkan mereka dengan cara mengirimkan surat-surat dari Jia ke Daniel. Jadi Pak Thomas ini seperti perantara, atau mak comblang gitu deh pokoknya. Hari itu rumah kasino sedang rame. Tampak di satu meja sedang berkumpul orang-orang karena ada yang punya hoki bagus dan banyak memenangkan judi. Ternyata pria itu adalah Seng Yi, teman kampus Jia dulu yang jago matematika. Jadi ia banyak memenangkan judi karena menggunakan kecerdasan hitungan matematikanya. Cerdas sekali lah pokoknya, jenius. Sebenarnya Jia sangat kesulitan dalam hal uang. Ya karena untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Pagi itu ia pinjam ke bank pelecet 1 juta dolar agar bisa berjudi. Ia berharap akan hoki malam itu. Uang 1 juta itu ia pinjamkan pada temannya si Seng dan berharap bisa menang nanti malam.
Dia sudah berdoa sejak pagi dan optimis 100% akan menang. Mari kita kembali ke Daniel yang mendatangi pemilik rumah yang akan ia beli. Ternyata pemiliknya adalah kakek nenek yang hanya tinggal berdua saja. Namun sambutan kakek seperti waspada dengan Daniel. Dengan sabar, Daniel mengenalkan diri dan menunjukkan semua prestasinya dalam bidang properti. Usai melobi sepasang kakek dan nenek itu, ia kembali ke kantor dan menemukan sebuah kiriman buku versi bahasa Mandarin dan surat dari Jia. Tapi surat itu tak ada alamat yang tertara. Hanya bertuliskan pergilah jauh-jauh buku ini. Tibalah saatnya bagi Jia dan kawan-kawan untuk berjudi. Sayangnya keberuntungan lagi-lagi tak berpihak padanya. Seng terus-terusan kalah dan uang $1 juta melayang sia-sia. Ya namanya juga judi. Mau dilihat dari sudut manapun tetap merugikan. Usai judi mereka saling menyalahkan satu sama lain. Saking bingungnya, Jia ngide untuk berutang lagi esok hari. Namun Seng dan kawan-kawannya keberatan jika harus membantu bertanggung jawab mengembalikan. Jia pun kecewa dan memilih pergi meninggalkannya. Dengan perasaan campur aduk, ia menangis sepanjang perjalanan pulang. Sampai di rumah, Ibu Ling langsung tahu jika wajah Jia pucat pasti ia telah kalah berjudi. Saat ia di kamarnya, ia kaget jika buku yang ia kirimkan beberapa waktu lalu telah kembali dengan versi penerjemah bahasa Inggris. Dan terselip surat dari Daniel di sana yang isinya marah-marah. 您还是回老家去吧，别留在世上祸害人。不以滚床单为目的的搭讪都是耍流氓。 Disinilah kisah ini dimulai. Jia pun membalas surat itu dengan makian juga, dengan tulisan yang jelek dan berantakan. Setelah surat itu sampai ke Daniel, mereka pun balas-membalas yang intinya adalah berantem. Saat tengah menulis surat, teman Daniel menyarankan agar rumah yang akan dibelinya tak perlu diubah apapun karena sangat klasik dan bagus. Namun Daniel tetap ingin merobohkannya. Selang beberapa saat, telepon berbunyi dari nenek. Ternyata mereka baru saja kecelakaan. Si kakek sudah mulai lupa cara menyetir hingga mobil menabrak dinding rumahnya. Di dalam rumah, nenek terus menangis karena mereka tak punya asuransi untuk memperbaiki rumahnya. Kakek pun berencana menunda menjual rumah dan ingin memperbaikinya dulu. Daniel menawarkan diri untuk membelinya, namun kakek menolak karena Daniel belum menikah. Rumah itu sangat cocok jika ditempati oleh sebuah keluarga. Adegan dilanjutkan saat Daniel membantu kakek menerjemahkan surat yang akan dikirim ke cucunya di NASA. Disinilah kakek mulai akrab dengan Daniel. Malam harinya, Daniel menulis surat balasan lagi untuk Jia. Dari yang awalnya berantem, kini berubah menjadi diskusi banyak hal. Tentang keberuntungan, tentang kehidupan, dan juga cinta. Jia menebak Daniel adalah seorang profesor yang membosankan karena bahasanya yang formal dan tulisannya yang rapi. Daniel juga mengiyakan. Di surat itu, ia berlagak seperti profesor cerdas yang mengajar para mahasiswa. Mereka pun mulai membayangkan seperti apa wujud masing-masing. Di bayangan Jia, Daniel adalah pria bertopi dan kacamata, pakai jas formal dan selalu membawa buku kemana-mana. Sedangkan di mata Daniel, Jia adalah gadis muda polos berambut pendek dan cupu. Mari kita kembali ke realita. Ditagih hutang adalah makanan Jia sehari-hari. Bahkan ia sampai dibuntuti ketika berangkat kerja. Ditungguin pula. Jia meminta untuk diberi kelonggaran waktu karena ia sedang benar-benar tak punya uang saat itu. Hari itu Daniel menemani kakek ujian SIM pasca kecelakaan. Walaupun sudah dijelaskan panjang lebar oleh Daniel, kakek tetap merasa bingung. Alhasil baru saja mulai tes mengemudi, kakek menginjak gas terlalu kencang dan membuat petugas marah-marah. Ternyata kakek ini tak bisa bahasa Inggris, jadi sulit memahami instruksi. Daniel pun berusaha menenangkan petugas yang marah-marah dan tak meloloskan ujian SIM-nya. Sedangkan nenek hanya tertawa saja melihat tingkah suaminya itu. Saat akan mengantarkan mereka pulang, barulah diketahui jika selama ini kakek dan nenek tak punya surat nikah. Sedangkan itu sangat penting untuk melengkapi dokumen penjualan tanah. Daniel pun mulai mengatur strategi agar kakek dan nenek punya surat nikah. Sekalipun Daniel memiliki karir yang bagus, namun tidak dalam hal cinta. Baru saja ia punya pacar baru lagi, pacarnya minta putus karena sudah dilamar oleh orang lain.
Daniel pun patah hati. Di tengah rasa sedihnya, ia curhat pada Jia lewat suratnya. Baginya cinta hanyalah ilusi saja. Jia merasa hidupnya tak pernah tenang gara-gara hutang ayahnya. Bahkan saat dia pulang kerja, harus bersembunyi-sembunyi karena dikejar para penagih hutang. Tuan Deng si pengusaha kaya memintanya ditemani bermain judi di rumah kasino. Dan sengaja memintanya mengantarkan jaket ke kamar hotelnya. Jia langsung tahu ada maksud tersembunyi di balik ajakan itu. Semacam ajakan untuk berkencan gitulah pokoknya. Saat berada di kamar, ternyata Tuan Deng sudah menyiapkan uang dan perhiasan untuknya. Namun Jia tak mau mengambilnya. Hatinya berkecamuk, padahal sebenarnya ia sedang sangat membutuhkan uang saat itu. Ia jadi teringat isi surat dari Daniel. Jika keputusan sesaat dapat berakibat buruk ke depannya. Namun ia menyangkalnya dan tetap menemui Tuan Deng. Ternyata Tuan Deng meminta ditemani perjalanan bisnis ke Las Vegas. Jia pun menolak karena tahu itu bukanlah hal yang benar. Saat ia pulang ke rumah Ibu Ling, Jia kaget melihat ada 3 anak dari penagih hutang sedang berantakin rumahnya. Jadi 3 anak itu sengaja disuruh untuk menagih hutang. Jelas saja Jia kesal. Ditambah ia merasa bersalah dan tak tega dengan Ibu Ling yang memiliki trauma terhadap para rentenir. Jia pun tak ada pilihan lagi selain menerima ajakan Tuan Deng ke Las Vegas. Hatinya sedih dan berkecamuk. Hanya berkirim surat dengan Daniela yang mampu menghiburnya. Dalam surat itu, ia mampu menjadi diri sendiri. Di saat yang sama, ternyata Daniel juga sedang mengajak kliennya bersenang-senang ke Las Vegas. Mereka melihat pawai, menonton pertunjukan, dan bermain game. Sedangkan di meja lain juga ada Jia dan Tuan Deng yang sedang bermain game. Di sini Tuan Deng mulai berani memeluk dan mencium Jia. Malam harinya, Jia dan Tuan Deng ke hotel mewah. Ternyata Tuan Deng adalah orang yang baik dan tak menganggap remeh Jia. Bagi Tuan Deng, Jia adalah wanita kuat dan tegar. Disitulah Jia cerita seluruh perjalanan hidupnya yang menyedihkan. Tuan Deng juga menjadi pendengar yang baik. Jia merasa mulai jatuh cinta dengan Tuan Deng. Esok paginya, ia mendapat telepon dari rentenir jika mereka terus saja mengganggu Ibu Ling. Tuan Deng dengar semua percakapannya dan langsung memberikan uang $1 juta dalam bentuk cek dan akan membiayai semua kebutuhannya jika bersedia menemaninya lagi. Jia menolak tawaran itu. Ia hanya mengambil uang 1 juta dan akan mengembalikannya sesegera mungkin. Dan itu benar-benar membuat Tuan Deng heran. Jia pergi ke bank sambil menangis. Ia sadar tak ada cinta yang benar-benar tulus di hidupnya. Bahkan ketika ia mulai percaya dengan Tuan Deng, ternyata ujung-ujungnya sama saja. Di tengah kegalauannya, sebenarnya Jia ini kerap berpapasan dengan Daniel. Sayangnya mereka belum benar-benar berkenalan. Jadi ya hanya sepintas saja. Saat itu Daniel sedang menemani kakek dan nenek untuk menonton film 3 dimensi. Setelah usai bersenang-senang, Daniel mengajak mereka ke gereja. Ternyata, demi bisa mendapat dokumen surat nikah untuk keperluan menjual tanah, Daniel mengajaknya melakukan pernikahan dadakan. Dengan berbagai cara, Daniel merayu kakek agar mau melakukan janji nikah dan mendapatkan akta. Karena menolak memakai gaun dan jas, mereka pun memilih memakai kaos couple saja. Di saat yang sama, Jia yang habis mengambil uang dari bank mampir ke gereja dan menyaksikan pernikahan singkat itu. Uniknya, karena sang kakek merasa sudah menghabiskan 70 tahun bersama, janji sucinya ia ubah. Isinya kira-kira begini. Ia ingin nenek meninggal duluan, agar kakek saja yang merasakan sedih karena kehilangan. Ia tak sanggup melihat orang yang dia cinta menangis karena ia ditinggalkan selamanya. Dia juga janji, di masa-masa tuanya ini ia akan merawat istrinya, sekalipun terkadang merepotkan. Di bangku belakang, Jia menangis menyaksikan semua janji itu. Disitulah Jia sadar, meninggal bukanlah hal yang harus ditakuti, seperti kisah kakek dan nenek tadi. Demi membayar hutangnya pada Tuan Deng, Jia bermain judi lagi. Ternyata kali ini ia menang dan langsung melunasi hutang-hutangnya. Tuan Deng meminta Jia untuk ikut saja dengannya dan hidupnya akan aman. Namun Jia tetap menolaknya. Adegan berganti ke Daniel yang sedang mengajak makan malam bersama 2 kliennya. Disinilah akhir Daniel ketahuan niat buruknya.
要养不愧天。你要什么，在背后搞这么多阴谋诡计？ Kakek pun marah dan pergi meninggalkannya. Daniel sedih dan merasa bersalah atas perbuatannya. Ia curhat pada Jia jika hidupnya sedang kacau dan kerap menyakiti orang lain. Sedangkan Jia juga curhat jika justru dialah yang selalu disakiti orang-orang di sekelilingnya. Namun bagi Jia, Daniel adalah orang yang baik, mau menemani hari-harinya selama hampir 1 tahun berkirim surat. Daniel mulai benar-benar penasaran dan ingin kenal Jia lebih dalam. Ia juga ingin mengajaknya bertemu di persimpangan Kering 84. Namun Jia tak mau menyebutkan identitasnya. Ia hanya ingin dipanggil dengan inisial si udang kecil. Hari berikutnya ternyata kesehatan kakek mulai menurun dan harus dibawa ke rumah sakit. Daniel berusaha menjenguknya namun kakek menolak. 我进去看看爷爷吧。 也挺好的。 Sedangkan klien satunya yaitu Nyonya Wang meminta Daniel menemani kemah anak tunggalnya yang bernama Charlie. Ibunya sampai bingung menghadapi Charlie yang ogah-ogahan belajar dan selalu marah dengan ibunya. Saat kemah barulah terungkap jika selama ini Charlie kecewa dengan ibunya yang memaksa pindah ke Amerika demi pendidikannya. Padahal ia hanya ingin tinggal di Cina dan merindukan teman-teman lamanya. Hari pun berganti. Saat Jia akan pulang dari bekerja, tak sengaja ia bertemu seorang pria yang membaca buku Persimpangan Kering 84. Mereka pun berkenalan dan ngobrol panjang lebar. Karena merasa cocok, mereka pun mulai menaruh perasaan satu sama lain. Jia masih berusaha mengirimi surat ke Daniel dan membayangkan jika pria yang ia temui adalah Daniel. Kehidupan Daniel berjalan seperti biasanya. Saat ia bertemu dengan Nyonya Wang, Daniel menyarankan agar mereka berlibur ke Cina agar anak-anaknya dapat melepas rindu dengan teman-temannya. Sejak itulah hubungan Nyonya Wang dan anaknya akur kembali. Daniel mulai merasa hidupnya lebih berguna dengan membantu orang lain. Sayangnya lagi-lagi Jia apes dalam hal cinta. Ternyata pria yang sedang dekat dengannya adalah suami orang dan hubungan mereka pun kandas. Dalam suratnya, Jia benar-benar putus asa dengan cinta. Dia merasa sendirian dan tak punya keluarga. Justru satu-satunya orang yang paling mengerti adalah Daniel. Esok harinya, Daniel meminta nenek memberi kejutan untuk kakek dengan cara memutar video cucunya yang bekerja di NASA. Kakek pun terharu bahagia. Sayangnya, pagi harinya kakek meninggal dunia. Daniel ikut dalam prosesi kremasi dan menemani nenek membuang abunya di danau, yaitu tempat pertama kali kakek dan nenek jatuh cinta. Nenek juga menjual rumah itu pada Daniel dengan harga sangat murah, asalkan bangunannya tidak dirobohkan. Namun sejak saat itu komunikasinya dengan Jia terputus. Ia sudah berusaha mengirimi banyak surat, namun tak pernah ada balasan. Begitu juga dengan Jia. Dalam keadaan itu mereka sangat hampa dan saling merindu, bahkan marah karena pergi tanpa pamit. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar jika Mr. Thomas, si dalang dari percomblangan ini, telah meninggal. Dengan sedih, mereka berdua datang ke pemakamannya. Di atas peti, mereka meninggalkan ucapan terakhirnya. Tak sengaja, Daniel melihat kertas kecil berinisial si udang kecil. Ia langsung sadar jika wanita yang selama ini ia cari berada di situ. Namun karena tak tahu, ia pun kembali ke persimpangan Kering 84. Di saat yang sama, Jia juga sedang berada di sana dan bingung akan mengirim surat kemana. Ia lalu bertanya pada Daniel. 请问可以留这封信在这儿吗？ Daniel langsung mengenali tulisan itu. Disinilah. 小夏， Mereka akhirnya berkenalan untuk pertama kalinya. Dia kaget karena dandanannya tak sesuai ekspektasi. Sejak itu mereka pun menghabiskan hari-hari bersama-sama. Dan film pun tamat.